Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adana bi'adah wa ma kunna linahtadiya laula an adana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullah khaira. Alhamdulillah jazakumullah khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Kajian kita pada pagi hari ini yaitu Al-Hadis, tetap biasa yaitu kitab Bulughul Maram, nanti disusul dengan kitab bab puasa dari Fiqhus Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul haidi, bab menjelaskan tentang haid. Nah, ini ada dibuka halaman 38 nomor bab 10 nomor hadis 117. Bismillahirrahmanirrahim. Babul asir, bab yang ke-10 yaitu babul haidi, babnya haid, menjelaskan haid di sini. Angka 4 coba dilihat. Al haidu, adapun haid lughatan secara bahasa itu as-sayalanu, mengalir, mili. Mananya haid itu mili. Wa syar'an, adapun haid di makna syar'i itu damun yanfuduhu ra'imum ra'atin, darah yanfuduhu yang memuncratkan atau mengeluarkan hubadat dam apa ra'imum ra'atin, rahimnya atau wadah telanakan anaknya seorang perempuan baligotin yang sudah balik, lada'a, tidak ada penyakit biya dengan dam, wala ba'sa, dan tidak ada bahaya. Jadi makna haid secara lugat itu adalah mengalir, miline banyu, miline darah. Adapun secara syar'i yang disebut haid itu adalah darah yang memuncratkan atau mengeluarkan padanya, yaitu rahimnya seorang wanita yang sudah balik, yang tidak ada penyakit di dalam wanita tersebut dan tidak bahaya. Itulah yang disebut haid. Nah, itu ya. Kalau ditanya ya begitu, itu jawabannya. Jadi secara lugat dan secara syar'i. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu ahkamul mustahadati. Nah, beberapa hukumnya wanita yang istihadah. Istihadah itu keluarnya darah haid bighairi awani, bighairi awanihi, di dalam selain waktunya haid, yaitu darah rusak, darah kotor, istilahnya penyakit. Nah, karena penyakit. Wa an Aisyah radhiyallahu anha ko anna Fatimah, sungguhnya Fatimah binti Ubaisin, putrinya Pak Hubes, itu kanat ada siapa Fatimah itu tusta'adhu, diistihadhahkan siapa Fatimah. Faqala, maka berkatalah kepada Fatimah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna damal haidi, sesungguhnya darah haid itu damun aswad, darah yang hitam, yu'rafu, yang diketahui apa darah. Faidha kana, maka ketika ada bodalika demikian itu damun aswad, fa'amsiki, maka menahanlah kamu anisolati, untuk tidak sholat, jauh dari sholat, maksudnya menahan tidak sholat, ojo sholat kue. Faidha kanal, maka tidak, ketika ada apa al-akharu, darah yang lain, tidak hitam, tidak merah hitam, ya fatawadhu'i, maka wuduklah kamu Fatimah, wasolli, dan sholatlah kamu. Jadi ya kalau memang selain itu darahnya ya tidak darah merah, merah
ketenanan, terus merah campur hitam, itu ada 3 itu darah haid. Kok selain itu biasanya kuning agak darah istiadah itu. Keluarnya di luar waktunya haid. Nah, kalau sudah seperti itu ya cukup wudu dan sholat. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i. Diceritakan oleh Abi Dawud yaitu dalam kitab sunannya juz 1 halaman 197 rokomatis 286 atau juz 1 halaman 213 rokomatis 404. Itu yang di Abi Dawud. An-Nasa'i dan Imam Nasa'i. An-Nasa'i dalam kitab Sunan Nasa'i juz 1 halaman 123 dan juz 1 halaman 185. Wasohaha dan mensahihkan wadati siapa Ibnu Hibban. Ibnu Hibban di dalam kitab Mustadrak sahih dalam kitab sahihnya juz 2 halaman 318 rokomatis 1345. Wal Hakim dan Imam Hakim dalam kitab Mustadrak juz 1 halaman 174 bahkan Imam Hakim mengatakan hadisun sahihun. Hadis ini sahih ala syarti muslimin menurut persyaratannya Imam Muslim wa wafaqahu Dahabi dan disetujui hadis ini oleh Imam Dahabi. Bahkan aku musyarih menambahkan yaitu dikeluarkan juga oleh Imam Daruqutni dalam kitab Sunan juz 1 halaman 206 rokom 3, Baihaqi dan Imam Baihaqi juz 1 halaman 2344, wal Hakim Aidon fil Mustadrak juz 1 halaman 175 sampai 176 dengan tambahan fa inama huwa daun. Maka sungguhnya itu darah, itu daun, penyakit kalau istiadah itu. Ardun yang datang baru, aurokdatun atau pancalan minasyaiton dari setan. Au irkun atau otot urat ingkotoa yang putus apa irkun. Nah ini tambahannya menurut kitab Mustadrak juz 1 halaman 175 sampai 176 itu. Wastangkaro dan mengingkari pada hadis siapa Abu Hatim fil Ilal dalam kitab Ilal juz 1 halaman 50 bahkan berkata Ibnu Abi Hatim wa qala Abi bapakku ngomong lam yutaba Muhammad bin Amrin. Tidak bisa diikuti siapa Muhammad bin Amrin ala hadis riwayat atas ini riwayat wa adapun hadis yang dibawa oleh dia itu mungkar. Bahkan saya mengatakan musyarih inna Muhammad bin Amrin huwa ibnu Alqamah. Sebenarnya Muhammad bin Amrin itu adalah putranya Alqamah bin Waqqas al-Laisi. Lau auhamun. Bagi dia Muhammad bin Amrin itu auhamun beberapa salah cipta, fa'adisuhu maka hadisnya Muhammad bin Amrin itu la yarqa tidak akan bisa naik munggah apa hadis ila sihati kepada sah sahih walayanjilu dan juga tidak turun apa hadis ilal anil Hasan dari Hasan ya pol-polnya ya Hasan itu. Wa khulasatul qauli adapun kesimpulan ucapan semua di atas anal hadis bahwa sungguhnya hadis itu asanun wallahu a'lam. Nah itu bisawab. Ini menunjukkan kehati-hatiannya itu para ulama yang berkompeten terhadap hadis ini. Al-mustahabatu judulnya tatawaddu cukup wudhu siapa mustahadah wanita yang istihadah keluar darah haid tapi di luar waktu likulli sholatin untuk setiap sholat. Kalau mau sholat cukup yaitu wudhu saja kalau istihadah. Wa fi hadis Asma binti Umes dalam hadisnya Asma binti Umes. Coba lihat catatan kaki hiadapun Asma binti Umes itu adalah imro'atu Ja'farin, istrinya Ja'far. Ajarot hijrah pindah siapa Asma
ma'au bersama Ja'far ilal Abasati ke Habasah, ikut hijrah. Wa waladat dan melahirkan siapa Asma hunalika di sana di Habasah auladan beberapa anak, minhum di antara aulad Abdullah, yaitu namanya Abdullah uta Abdullah. Wa ba'da qatli Ja'far, dan setelah terbunuhnya Ja'far, tajawajaha ngerabiha pada Asma siapa Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq. Fawaladat maka melahirkan siapa Asma lahu dengan Abu Bakar Siddiq Muhammadan nama Muhammad. Walamma mata dan ketika mati siapa Abu Bakar tajawajaha maka ngerabi ha pada Asma siapa Ali bin Abi Thalib. Wah, rapi terus ini. Mati terus. Fawaladat maka melahirkan siapa Asma lahu untuk Ali Yahya pada Yahya. Ali bin Abi Thalib itu pernah ngerabi namanya Asma ini binti Umes. Indah Abi Dawud menurut Abi Dawud itu kan. Abi Dawud itu dalam kitab Sunan Dawud juz 1 halaman 207 Rokomatis 296. Bahkan Musyarrih menambah juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hajmin fil Muhalla fil Athar. Nah, itu kedua Tohawi dalam kitab Syarhul Ma'ani, ketiga Tobroni Daruqutni dalam kitab Sunan, Baihaqi keempat kitab Baihaqi fi Sunan Al-Kubra, bahkan niatis sahih dan disahihkan oleh Imam Albani dalam kitab sahihnya Abi Dawud ini. Wal tajlis dan hendaklah duduk. Nah itu kan. Wal tajlis dan hendaklah duduk siapa wanita, siapa imro'ah. Itu kan. Nah itu hadisnya hendaklah duduk pimirkanin dalam wadah yang besar. Pimirkan itu. Pimirkanin dalam wadah yang besar. Faida ro'at maka ketika melihat siapa Asma suprotan pada kuning, warna kuning, pawakal ma'i di atas air, wapal taktasil maka ndaklah mandi junub siapa Asma. Lituhri untuk liduhri untuk sholat duhur, wal asri dan asar guslan dengan satu kali mandi, wa'idan yang satu. Wataktasilu dan mandi siapa Asma lil maghribi wal isya untuk sholat maghrib dan isya guslan wa'idan mandi satu kali lagi, berarti dua kali. Wataktasilu dan mandi sendiri siapa Asma lil fajri untuk sholat subuh, berarti kali guslan wa'idan dengan itu mandi yang satu lagi, berarti tiga kali. Duhur dan asar satu kali mandi, maghrib isya satu lagi mandi, subuh satu kali lagi mandi. Watatawaddo'u dan uduklah siapa Asma bima di dalam sholat baina dalika antara demikian 5 kali itu. Jadi ya sahih malah ini. Hadisnya sahih. Jadi 3 kali kalau memang wanita yang istiadah itu mandinya. Wan Hamnah dan dari Amnah. Hamnah itu siapa? Itu angka 2. Binti Jashin. Hamnah itu hiadapun Hamnah itu ukhtu Jainaba. Saudarinya, adiknya Zainab. Nah, itu Ummul Mukminin sebagai ibunya orang iman. Wa mratu Tolkhah dan istrinya Tolkhah. Jadi termasuk Hamnah itu istrinya Tolkhah bin Ubaidillah ummi waladihi sebagai ibunya anaknya Tolkhah, yaitu Imran wa Muhammad. Binti Jasin qalat berkata siapa Amnah, kuntu ada aku itu ustahadu, diistiadohkan aku haidatan kasirotan dengan haid yang sangat banyak, sadidatan yang banget keras derisnya.
Pada itu maka datang aku an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam astabti. Minta fatwa aku pada Nabi, faqala maka menjawab Nabi. Oh inamahiyya sungguhnya istiadah itu rokdatun. Pancalan. Rokdo itu adalah aslur rokti ad-darbu birrijli wal isobati biha. Kama terkadu dabah biha wal makna anna syaitona qad labisa alaiha. Jadi roket itu adalah dipancal dengan kaki oleh setan. Pancalan setan minas syaiton dari setan. Maka pada ayyadi maka berheadlah kamu sitata ayamin selama 6 hari. Ya waktunya head bisa jadi 6 hari. Ausab atayamin atau 7 hari. Tumaktasili kemudian mandilah kamu. Silakan mandi saat itu. Sumastan kokti kemudian bersih kamu pasoli, maka ketika sudah bersih kamu pasoli maka sholatlah kamu arbaatan wa isrina selama 24 hari au salasatan wa isrina atau 23 hari. Wasumi dan puasalah kamu, wasoli dan sholatlah kamu. Yaitu dikira-kirakan seperti itu. Fa'inna dzalika maka sungguhnya demikian itu. Nah, prakteknya bisa sholat 24 atau 23 dino iku yuji uki mencukupi kipadamu. Apa dalik kipadamu? Kadzalika sedemikian pula yuji uki faf'ali melakukanlah kamu kula syahrin dalam setiap bulan kama tahidu seperti halnya haid siapa nisa'u para wanita. Ya, seperti itu lakukan tiap bulan. Fa'in kawiti maka jika kuat kamu ala antu akhiri untuk jikalau mengakhirkan kamu ad-duhro pada duhur waktu ajali dan mentergesakan kamu al asro pada asar. Maksudnya duhur diakhirkan, asar di awalkan thumma taktasili maka kemudian mandi kamu. Waktu ajali asar di awalkan, zuhur diakhirkan, kemudian kamu mandi. Hinatat hurina ketika suci kamu waktu sholli dan sholatlah kamu waktu zuhra wal asro pada zuhur dan asar jami'an secara dikumpulkan. Sumatu akhirina kemudian mengakhirkanlah kamu al maghriba pada maghrib diakhirkan. Waktu ajalina dan mentergesakan kamu al-isya'a pada isya. Jadi isya'ah awal, maghrib akhir. Sumatasilina kemudian mandilah kamu watajma'ina dan mengumpulkanlah kamu baina sholataini antara dua sholat. Paf'ali maka melakukanlah kamu wataktasilina dan mandilah kamu ma'asubhi serta subuh waktu sholina dan sholatlah kamu. Kalau subuh sendiri berarti mandinya 3 kali. Kalau berkata siapa rawi, yaitu rawinya namanya ya berkata siapa Nabi, berkata siapa Kuntu, nah itu. Faqala Nabi wahwa adapun dua perkara keterangan hadis itu ajabul amroini. Hadis ini tuh ajabul lebih menyenangkan, abul amroini menyenangkan dua perkara ilayah menurut saya. Jadi keterangan dua ini sama-sama menyenangkan kepada saya. Saya Nabi ini. Ini langsung saya Nabi. Rawaul khamsah. Cerita pada hadis ini siapa al-khamsatu imam 5. Ila Nasa'i wa sohaha dan mensohhahkan pada hadis siapa Tirmidzi wasana dan menganggap baik kepada hadis siapa al-Bukhari Imam Bukhari. Nah ini penjelasan tentang masalah isti'adah. Jadi 3 kali mandi, nah itu kan 3 kali mandi, nah itu untuk duhur asar. Kalau bisa itu duhurnya diakhirkan, asar diawalkan. Dan untuk maghrib isya
Seperti itu, maghrib diakhirkan, isya diawalkan, mandi lagi. Untuk subuh, khusus subuh yaitu mandi lagi. Berarti 3 kali bagi wanita yang istihadah. Itu kan wanita yang istihadah itu 3 kali. Demikian mungkin penjelasan tentang masalah hadis istihadah atau haid. Adapun lanjutannya al-musta'adatu tataharra ayyama adatiha. Wanita haid itu supaya meneliti pada hari-hari kebiasaannya musta'adah. Itu biasanya haidnya berapa hari. Tunggu saat kajiannya besok, insya Allah kita teruskan. Kita langsung saja kepada kajian kitab Al-Hadis, yaitu kitab Fiqhus Sunnah. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tarhib. Judulnya At-Tarhibu, menakut-nakuti minal fitri, dari berbuka tidak puasa di Ramadan, dalam bulan Ramadan. Dia ini ada bab yang memang memberikan tarhib untuk tidak puasa. Kalau tidak puasa itu ada ancamannya di dalam bulan Ramadan. Jadi ada ancaman kalau memang orang itu kuat, tidak ada halangan, kok tidak puasa. An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah, bahwa sungguhnya utusan Allah sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda Nabi. Sabdanya seperti ini. Ural Islam, beberapa tali Islam, wa qawaiduddin, dan beberapa pondasi agama itu salah satu, ada 3. Nah, tali Islam ataupun pondasi agama itu 3. Alaihinna, atas 3 itulah usisa, dibangun apa itu, atau asasul Islam. Atas 3 ini asasul Islam, beberapa dasar Islam. Man, barang siapa taroka, yang meninggalkan siapa man waidatan, pada salah satu min una, dari 3, bahwa maka manit biha, sebab waidah itu kafirun, kafir orang itu. Jadi barang siapa meninggalkan 1 di antara 3, maka orang itu sebab 1 itu kafir hukumnya. Halaludami, dan halal darahnya, tur halal darahnya, yaitu meninggalkan syahadatu an la ilaha illallah, jikalau menyaksikan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Tidak mau syahadat itu sudah kafir, itu halal darahnya. Wassolatu, yang kedua sholat al-maktubatu, yang diwajibkan, sholat 5 waktu itu. Wasaumu ramadhana, dan puasa dalam bulan Ramadan. Nah ini termasuk 3 hal ini, 3 rukun Islam ini sebagai pondasi, syahadat, sholat, dan puasa. Dan di zakat sampai haji itu kan seandainya meninggalkan karena tidak memiliki kewajiban, yang tidak wajib itu. Kalau 3 ini tinggalkan salah satunya, kafir dia. Rawahu, cerita pada hadis siapa Abu Ya'la wa Dailami wa sohaha, dan mensohhekan pada hadis siapa Dhahabi, Imam Dhahabi. Wa Nabi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya, bungunya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda Nabi. Man, barang siapa toro, yang motel siapa man, yauman, sehari, tidak puasa sehari saja, min Ramadan, dari bulan Ramadan, bi ghairi rukhsatin, di dalam selain kemurahan, rakhasa, yang memurahkan pada rukhsah, siapa Allah lau pada man. Lam yaqdi, maka tidak bisa mendatangi atau melakukan ngodoi anhu, dari sehari saja, apa syamudahri, puasa setahun, kullahu, semuanya dahar. Wa insomau, dan jikalau puasa siapa manhu, pada dahar tadi. Itu kalau mau puasa. Barang siapa, kata Nabi, tidak puasa sehari saja dari bulan Ramadan, tanpa adanya rukhsah, yang dirukhsahkan oleh Allah padanya,
maka tidak bisa ngodoi, ganteni dari sehari tadi puasa setahun semua jikalau puasa dia. Itu nilainya puasa sedino. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala al-Bukhari. Dan wayudkaru dan disebutkan Nabi Hurairah porobuhu marfu'nya hadis. Ini hadis marfu'. Man abtara, barang siapa yang motel diaman seuman sehari min Ramadhana dari bulan Ramadan, min ghairi udrin dari selain udur alasan wala marotin dan tidak sakit, lam yaktihi tidak bisa ngodoi pada yauman tadi opo samudari puasa setahun umpama puasa wa insomahu dan jikalau puasa siapa orang pada setahun tadi samudari. Kalau mau puasa itu tidak bisa nututi ganjarannya sehari sedino songko bulan Ramadan. Wabi dengan hadis ini qala Ibnu Mas'ud. Qala Dzahabi berkata siapa Imam Dzahabi wa indal mu'minina dan menurut orang-orang iman muqarrarun utai telah ditetapkan annaman bahwa sungguhnya orang taroka yang meninggalkan diaman sauma Ramadan pada puasa bulan Ramadan bila marotin dengan tanpa adanya sakit annahu sesungguhnya man itu syarrun elek jelek minazani daripada zina wa mutminul khamri dan minal wa mutminil khamri dan melanggengkan minum arak. Jadi orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan tanpa sakit atau udzur lain, maka orang itu lebih jelek daripada pezina dan lebih jelek lagi daripada peminum khamr. Bal yusakuna, bahkan diragukan mereka diaman bi islami dalam keislamannya man. Itu kan diragukan dalam apa Islam apa ora, ayudzannuna dan disangka siapa man bi sebab tarka sauma Ramadan azindiqota pada kafir jindik wal inhilala dan lepasnya darah, maksudnya halal dihalalkan itu. Nah ini jangan sampai seperti ini. Nah ini termasuk pelajaran bagi kita, ancaman bagi kita bila mana kita tidak melaksanakan ibadah puasa ini. Insya Allah demikian apa yang bisa kita sampaikan. Diteruskan nanti bima yusbatu syahru, dengan apa ditetapkan bulan Ramadan itu. Nah itu nanti sidang isbat ya, di sini kita mencoba walaupun tidak ada hak untuk menetapkan, tapi ilmunya, teorinya itu tahu. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Demikian apa yang bisa kita sampaikan. Bila mana ada kekurangan, kekeliruan, kami minta maaf, beribu-ribu maaf. Wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.